Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa hidupkan orang mati. Nabi Isa adalah putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina. Cucu dari Imran keturunan Nabi Yakub ini memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan langsung dalam Al-Quran. Apa sajakah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad, menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin keimanannya, makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda ataupun kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya mukjizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah. Dan inilah diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Ma'idah ayat 110, dan surat Al-Ma'idah ayat 112. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok ataupun jumlah orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Quran surat Ali Imran ayat 49. Selain Ali Imran, surat Al-Ma'idah juga menyampaikan hal yang serupa. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa adalah menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Lalu saat itu, para pengikut Nabi Isa meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun ataupun para pengikut Nabi Isa pernah berkata kepada Isa bin Maryam, dapatkah engkau membangkitkan salah satu orang saja, orang yang pernah menyaksikan bencana banjir, agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Isa alaihissalam pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa alaihissalam mengambil satu genggaman dari tanah itu. Dengan tangannya lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Isa menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya, seraya berkata, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyekat tanah dari kepalanya yang telah berubah. Lalu Nabi Isa bertanya, apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia? Ia menjawab, tidak, aku meninggal dunia ketika aku masih muda. Namun aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Lalu Nabi Isa berkata, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ia menuturkan kapal itu memiliki panjang 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. Satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. Satu lantai lagi terdapat manusia dan satu lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Setelah Ham bin Nuh menceritakan semuanya tentang tragedi kapal Nabi Nuh alaihissalam, lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita agar ia bisa beristirahat dan menceritakan semuanya dengan lengkap? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya? Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada jasad tersebut, kembalilah kamu dengan izin Allah. Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang lain adalah mampu berbicara saat masih berumur beberapa jam ataupun masih sangat bayi. Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab ataupun Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat 30.
Mukjizat diberikan untuk melindungi ibunya Siti Maryam dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, yaitu dapat berbicara ketika masih bayi, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah bisa dilindungi. Antara lain mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan atau menciptakan burung dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 49. Mukjizat ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah sesuatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadaku, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Nabi Isa dikisahkan bisa menyembuhkan penyakit kusta ataupun menyembuhkan orang yang sakit dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta. Tentunya mukjizat ini bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam berikutnya dari Allah adalah pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah tanpa melihatnya. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda ataupun kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Al-Quran mengingatkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemampuan Nabi Isa alaihissalam mengetahui rahasia orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk ikut mengetahui rahasia tersebut. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga ataupun malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Dalam berbagai yang telah disebutkan, mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari, yaitu mukjizat Allah kepada Nabi Isa alaihissalam adalah turunnya makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan. Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa alaihissalam supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan makanan. Nabi Isa alaihissalam sempat ragu memenuhi keinginan itu. Namun para pengikutnya mengatakan makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka. Nabi Isa alaihissalam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan pengikutnya. Makanan yang terhidang di atas meja disebut dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah. Dan kisah mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 112. Dan itulah sedikit cerita ataupun kisah-kisah tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Semoga dengan kisah ini dapat menambah iman kita dan dapat menambah pengetahuan kita tentang Nabi Isa alaihissalam yang merupakan Ruhullah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.